の心に偽りはない。関係ねえ。Kultivasi satu klik super system. Bab 56. Judul, Misi Menyelesaikan Serangan Bencana. Ketika Luo Chen turun dari ring, Luo Fan berdiri dengan linglung. Dia melihat ke belakang Luo Chen, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Meskipun serangan Luo Chen tidak menyakitinya, itu benar-benar menghancurkan semangat juangnya. Setiap kali dia memejamkan mata, pemandangan ribuan cahaya pedang yang menyelimutinya akan muncul di depan matanya. Dia tidak lagi memiliki keberanian di dalam hatinya. Luo Fan menertawakan dirinya sendiri. Dia melihat instruktur keluarga Luo yang tercengang dan berkata dengan lemah, "Aku kalah." Setelah dia selesai berbicara, dia terhuyung-huyung dan berjalan di lapangan latihan seni bela diri. Ding, selamat kepada tuan rumah karena menyelesaikan misi khusus, dapatkan rasa hormat. Hadiah, 20.000 energi spiritual. Basis kultivasi meningkat 1 tingkat. Ding, ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Ranah saat ini, kelas 6 master bela diri, 1/200.000. Tepat saat Luo Fan selesai berbicara, suara prompt sistem tiba-tiba berdering di benak Luo Chen. Luo Chen merasakan Zenki di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya dengan cepat menguat, dan dalam sekejap mata, dia telah mencapai ranah master bela diri kelas 6. Dia benar-benar menerobos lagi. Ketika orang-orang di antara penonton melihat perubahan dalam aura Luo Chen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Luo Fan menoleh dan menatap Luo Chen. Keputusasaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia telah mengkonsumsi pil darah peledak. Besok, wilayahnya akan jatuh kembali ke master bela diri kelas 1. Kesenjangan antara dia dan Luo Chen sangat besar. Sekarang Luo Chen telah menerobos lagi, dia takut dia tidak akan pernah bisa mengejar Luo Chen lagi. Di kursi VIP, Luo Xiao memandang Luo Chen yang telah membuat terobosan lain. Luo Xiao juga memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Dia bergumam, sejak kapan Chen menjadi begitu kuat? Orang-orang di sekitarnya memutar mata mereka ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Luo Xiao. Mereka juga tidak tahu. Kepala Luo, aku tidak berpikir kompetisi besar perlu dilanjutkan. Penjaga toko Xie dari sekolah bela diri awan terapung tiba-tiba berbicara. Kita telah menyaksikan kekuatan Tuan Muda Chen. Aku tidak berpikir siapapun memiliki mood untuk menonton pertempuran murid-murid lain dari keluarga Luo lagi. Kali ini, Tuan Muda Chen adalah murid nomor 1 yang tak terbantahkan dari kompetisi besar. Orang-orang lainnya segera setuju. Setelah mereka melihat Luo Chen bertarung, mereka tidak ingin menonton pertarungan antara murid-murid keluarga Luo yang hanya master bela diri kelas 1, dan bahkan tidak memiliki basis kultivasi master bela diri. Sebagai perbandingan, lebih baik untuk mengakhiri kompetisi besar keluarga Luo sesegera mungkin sehingga mereka dapat memikirkan cara untuk lebih dekat dengan Luo Chen dan putranya. Luo Xiao tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya. Kemudian, dia melihat Penatua Agung keluarga Luo dan berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana menurut Anda?" Tetua Agung mendengus dingin dan berdiri untuk mengumumkan, kompetisi besar keluarga Luo telah berakhir. Tempat pertama adalah Luo Chen. Jika ada murid keluarga Luo yang tidak yakin, kamu dapat menantangnya sekarang. Para murid Luo keluarga menggelengkan kepala ketika mereka mendengar ini. Bahkan Luo Fan dengan mudah dikalahkan oleh Luo Chen. Jika mereka melawan Luo Chen, mereka pasti akan kalah. Mereka semua memiliki beberapa konflik dengan Luo Chen sebelumnya. Di masa lalu, Luo Chen hanyalah sepotong sampah. Secara alami, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Tapi sekarang, kekuatan Luo Chen sudah melampaui mereka. Mereka sudah sangat bersyukur bahwa Luo Chen tidak membalas dendam pada mereka. Mereka tidak berani menimbulkan masalah bagi Luo Chen saat ini. Murid-murid keluarga Luo tidak bergerak. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Tetua Agung. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika itu masalahnya. Murid nomor 1 dari kompetisi besar keluarga Luo adalah Luo Chen. Peringkat setelah itu akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan yang akan dilakukan. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu yang lain berbicara, Penatua Agung keluarga Luo tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Keluarga Luo, dengarkan. Turunkan Luo Chen dan Luo Xiao. Kultivasi satu klik super system. Bab 57. Judul, Angkatan.
Sebelum Penatua Agung bisa menyelesaikan kata-katanya, anak buahnya dengan cepat menarik senjata mereka dan mengepung Luo Chen dan Luo Xiao. Apa yang dimaksud Penatua Agung dengan ini? Wajah Luo Xiao menjadi gelap ketika dia melihat ini dan berkata dengan suara dingin. Apa maksudku? Tidakkah kamu mengerti? Penatua Agung dari keluarga Luo pindah lebih dekat ke Luo Xiao. Dia berkata dengan suara dingin, awalnya, aku berencana untuk menunggu sampai Fan melumpuhkan Luo Chen bajingan itu, kemudian mencari kesempatan lain untuk berurusan dengan kamu dan ayahmu. Namun, aku tidak berharap Luo Chen menjadi begitu kuat. Untungnya, aku sudah menyiapkan rencana darurat. Kalau tidak, aku khawatir setelah hari ini, kamu dan ayah kamu akan benar-benar menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan itu, Penatua Agung memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara yang jelas, dengan bantuan dari kompetisi besar, aku ingin meminta kamu semua untuk menjadi saksiku. Penunjukan Luo Xiao sebagai pemimpin keluarga Luo telah membangkitkan kemarahan publik. Oleh karena itu, setelah diskusi, sesepuh telah memutuskan untuk menghapuskan posisi Luo Xiao sebagai pemimpin. Pada saat yang sama, mereka akan menghapus basis kultivasi Luo Xiao dan Luo Chen dan mengusir mereka keluar dari keluarga Luo. Mendengar kata-kata Penatua Agung, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dan Luo Xiao. Mata mereka membawa sedikit jijik. Bagi mereka, jika Luo Chen dan Luo Xiao benar-benar lumpuh hari ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang hebat. Bahkan jika Luo Xiao dan Luo Chen berhasil membalikkan keadaan pada akhirnya, itu tidak akan berpengaruh pada mereka. Mereka secara alami senang melihat ini terjadi. Penatua Agung dari keluarga Li dan penatua lain yang datang untuk mengamati upacara dengan cepat berdiri dan berjalan ke sisi Penatua Agung. Tetua besar keluarga Li berkata dengan benar, saudara Luo Zhen benar, Luo Xiao ini adalah kanker kota Lingyun. Keluarga Li bersedia membantu keluarga Luo. Mendengar kata-kata Penatua Agung keluarga Li, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Semua orang tahu bahwa hubungan antara keluarga Li dan keluarga Luo tidak baik. Terlepas dari orang-orang dari Tetua Agung keluarga Luo, mungkin orang-orang dari keluarga Li paling senang melihat Luo Chen dan Luo Xiao lumpuh. Aku tidak menyangka Luo Zhen akan bergabung dengan keluarga Li. Aku khawatir Luo Xiao akan mendapat masalah besar kali ini. Seseorang di sekitarnya berkata dengan suara rendah. Mereka mendengar apa yang dikatakan pria itu. Seseorang berkata dengan suara rendah, Luo Xiao dan yang lainnya terlalu berbakat. Pertama ada Luo Qingsui dan sekarang ada Luo Chen. Itu normal bagi keluarga Li untuk bergandengan tangan dengan Luo Zhen. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tak satu pun dari mereka memiliki harapan tinggi untuk Luo Chen dan putranya. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Luo Xiao tidak lemah, dia hanya seorang Grand Martial Master kelas 4. Penatua Agung keluarga Luo dan Penatua Agung keluarga Li keduanya adalah praktisi Grand Martial Master kelas 3, sementara tetua lain dari keluarga Li adalah praktisi Grand Martial Master kelas 1. Luo Xiao dan putranya saja tidak cukup untuk menghadapi mereka. Pertunjukan yang bagus hari ini. Penjaga toko Xie yang duduk di kursi VIP, tiba-tiba tersenyum, lalu menatap Luo Zhen. Dia berkata dengan dingin, Penatua Agung, aku tidak peduli dengan yang lain, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menyerang Tuan Muda Chen. Setelah mengatakan itu, sebuah cahaya melintas di tangan penjaga toko Xie. Sebuah token yang tampak unik muncul di tangannya. Itu adalah token yang diberikan kepadanya oleh Su Mingche dan Tuan Muda Su yang misterius. Tuan Muda Chen adalah tamu dari keluarga Su ibu kota. Jika Tuan Muda Chen kehilangan sehelai rambut hari ini, keluarga Luo akan menunggu untuk menyambut murka keluarga Su di ibu kota. Penjaga toko Xie memegang token dan berkata dengan dingin, Penatua Agung, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya? Kebetulan sekali, Jun Moxiao berdiri dari tempat duduknya sebelum penjaga toko Xie selesai berbicara. Dia mengangkat tangannya dan melambai dengan ringan. Token yang dia berikan kepada Luo Chen sebelumnya tiba-tiba terbang keluar dari cincin alam semesta kelas rendah di tangan Luo Chen dan melayang di depannya. Token ini, aku yakin kamu semua sudah familiar dengannya, kan? Jun Moxiao memegang token dengan satu tangan dan berkata dengan dingin, Luo Chen adalah anggota dari Flowing Cloud Institution. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh rambutnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 58, Judul, Keluarga Luo. Ketika mereka mendengar kata-kata penjaga toko Xie dan Jun Moxiao, mereka tidak bisa tidak menatap Luo Chen, yang dikelilingi oleh Penatua Agung dan Luo Zhen. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa.
Mengapa? Bahkan Luo Fan, yang dikalahkan oleh Luo Chen, tidak bisa tidak menatap Luo Chen. Wajahnya dengan cepat menjadi ganas dan bengkok. Ditatap oleh semua orang, Luo Chen tersenyum sedikit, lalu menatap Penatua Agung dan berkata dengan lemah, "Penatua Agung, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Kompetisi besar keluarga Luo seharusnya dianggap telah berakhir kan?" Mendengar kata-kata Luo Chen, sudut mulut penonton di sekitarnya berkedut. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Luo Chen. Apakah ini saatnya baginya untuk peduli dengan Grand Competition? Luo Xiao dan yang lainnya juga bingung. Mereka berpikir sejenak dan merasa bahwa Luo Chen prihatin dengan hasil Grand Competition. Dibandingkan dengan Luo Xiao dan Junmo Xiao, pikiran manajer Xie jauh lebih aktif. Dia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan niat baiknya kepada Luo Chen. Tanpa ragu-ragu, penjaga toko Xie menyipitkan matanya dan menatap Luo Zhen, mengancamnya. "Aku juga ingin tahu tentang pertanyaan Tuan Muda Chen. Aku ingin tahu apakah Penatua Agung dapat menjawabnya?" Ditatap oleh penjaga toko Xie seperti ini, Luo Zhen merasakan hawa dingin di hatinya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Dia berkata dengan wajah cemberut, "Tentu saja, kali ini, kompetisi besar keluarga Luo telah resmi berakhir. Luo Chen akan menjadi murid nomor 1 dari kompetisi besar. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah menyelesaikan quest Grand Competitions Fame. Hadiah, 50.000 energi spiritual, 1 tiket undian." Segera setelah Luo Zhen selesai berbicara, suara prompt sistem tiba-tiba berdering di benak Luo Chen. Senyum muncul di wajah Luo Chen. Dia kemudian menangkupkan tangannya ke arah Junmo Xiao dan penjaga toko Xie dan berkata dengan serius, "Tuan Jun, penjaga toko Xie, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Namun, ini adalah masalah keluarga Luo. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Tolong jangan ikut campur." Mendengar kata-kata Luo Chen, kerumunan di sekitarnya gempar. Mereka tidak bisa mengerti, mengapa Luo Chen memotong lengannya sendiri pada saat kritis seperti itu? Bukankah dia memberi tetua agung keluarga Luo kesempatan untuk membalikkan keadaan? Aku awalnya berpikir bahwa Luo Chen adalah anak yang luar biasa, tetapi sekarang sepertinya dia hanya orang bodoh yang sombong. Seorang seniman bela diri yang selalu berhubungan baik dengan Luo Zhen berkata dengan nada menghina. Ketika penjaga toko Xie dan Junmo Xiao menonjol, dia siap menemukan cara untuk menyingkirkan Luo Zhen, tetapi Luo Chen melakukan hal bodoh seperti itu. Dengan kata-kata Luo Chen, bahkan Junmo Xiao dan penjaga toko Xie tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Muda Chen, instruktur He hanya bisa menghela nafas ketika mendengar ini. Dia menatap Luo Xiao dengan wajah pahit. "Pemimpin, kamu harus segera memberitahu Tuan Muda Chen." Begitu Tuan Jun dan penjaga toko Xie setuju, itu akan terlambat. Chen sudah terlalu lama menekan dirinya sendiri. Ada baiknya membiarkan dia memanjakan dirinya sendiri. Luo Xiao hanya tersenyum. Matanya menyapu Luo Zhen dan 2 tetua keluarga Li. Ada sedikit rasa jijik di matanya. "Bocah Luo, apakah kamu serius?" Junmo Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen ketika dia mendengar itu. Ekspresinya juga menjadi serius. "Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kamu benar-benar tidak ingin aku ikut campur?" "Tuan Jun, aku menghargai niat baikmu." Luo Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Tapi ini adalah masalah keluarga Luo. Jika kamu campur tangan, itu pasti akan menyebabkan orang mengkritikmu." "Baik." Junmo Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Karena kamu tidak ingin orang luar ikut campur, aku tidak akan ikut campur." Kultivasi 1 klik super system. Bab 59. Judul, Luo Zhen dipaksa menjadi jalan buntu oleh Luo Chen. "Terima kasih, Tuan Jun." Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Junmo Xiao, dia sedikit mengangguk. Mata Luo Chen jatuh pada Luo Zhen. Dia acuh tak acuh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua Agung, aku khawatir tidak pantas bagi orang luar untuk ikut campur dalam urusan keluarga Luo." Saat Luo Chen berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk kedua tetua keluarga Li yang berdiri di samping Luo Zhen. Wajah Luo Zhen menegang. Tanpa bantuan kedua tetua ini, bagaimana mungkin Luo Zhen bisa menandingi Luo Xiao? Namun, Luo Chen sudah mengatakannya sedemikian rupa. Luo Chen bahkan tidak membutuhkan bantuan dari guru khusus Flowing Cloud Institution. Jika Luo Zhen masih membutuhkan bantuan keluarga Li, bahkan jika dia bisa melenyapkan Luo Xiao dan putranya, reputasi Luo Zhen akan ternoda, dan dia tidak akan bisa menjadi pemimpin keluarga Luo. Luo Chen benar-benar pria yang licik. Hati Luo Zhen dipenuhi dengan kebencian.
Tindakan Luo Chen untuk tidak menggunakan guru kelas khusus dari Flowing Cloud Institution tampak bodoh, tetapi Luo Chen telah memaksa Luo Zhen ke jalan buntu. Dia tidak memberi Luo Zhen kelonggaran sama sekali. Jika Luo Zhen setuju dengan Luo Chen, Luo Zhen, yang telah kehilangan bantuan dari keluarga Li, tidak akan menandingi Luo Xiao sama sekali. Namun, jika Luo Zhen tidak menyetujui proposal Luo Chen, mungkin bahkan keluarga Luo yang netral yang telah mendukung Luo Zhen akan segera berbalik untuk mendukung Luo Chen dan putranya. Ketika dia memikirkan hal ini, wajah tetua agung berubah menjadi hijau dan putih. Dadanya naik turun dengan cepat. Jelas, dia menahan amarahnya. Penonton di sekitarnya juga memperhatikan pikiran Luo Chen. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru, langkah Tuan Muda Chen ini mematahkan rute pelarian Luo Zhen. Luo Chen masih muda, tetapi kekuatannya kuat. Pikiran Luo Chen juga sangat teliti. Keluarga Luo benar-benar mengambil harta kali ini. Itu benar. Wajah Luo Zhen menjadi gelap ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia menatap Luo Chen dengan kebencian. Sepertinya Penatua Agung telah memutuskan untuk membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan keluarga Luo. Luo Chen memandang Luo Zhen dan berkata dengan dingin, "Seseorang sepertimu seperti tikus pengecut tidak layak menjadi pemimpin keluarga Luo." Saat Luo Chen berbicara, matanya menyapu orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, dia memandang Luo Zhen dan berkata, "Aku akan memberimu pilihan lain. Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan siapapun, kita akan bertarung 1 lawan 1. Jika kamu menang, posisi pemimpin keluarga Luo akan menjadi milikmu. Jika kamu kalah, kamu akan keluar dari keluarga Luo." Luo Zhen merasa bahwa saran Luo Chen sangat bagus, tetapi dia masih terlihat ragu-ragu. Luo Zhen tidak tahu apakah Luo Chen sedang memasang jebakan untuknya. Hanya beberapa kata sederhana dari Luo Chen telah menempatkan Luo Zhen dalam dilema. Luo Zhen sangat takut pada Luo Chen saat ini. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ekspresi Luo Zhen, mereka tidak bisa menahan diri untuk mencemoohnya. Bahkan mereka yang berhubungan baik dengan Luo Zhen memandangnya dengan jijik. "Luo Zhen, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan seorang pemuda yang jauh lebih lemah darimu. Apakah kamu layak menjadi Penatua Agung keluarga Luo?" Di kerumunan, seseorang di antara kerumunan itu mengejek, "Bagaimanapun, kamu pengecut, jadi biarkan aku melakukannya." Banyak keluarga Luo tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka memandang Luo Zhen dengan jijik. Luo Chen mendengar diskusi di sekitarnya. Dia memandang Luo Zhen sambil tersenyum dan berkata dengan dingin, "Luo Zhen, kamu tidak benar-benar berani melawanku sendirian, kan?" "Luo Chen, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu?" Ketika Luo Zhen mendengar kata-kata Luo Chen, cahaya dingin melintas di matanya. Luo Zhen tiba-tiba berteriak keras. Zen Qi di tubuhnya melonjak dengan cepat. Dia melemparkan pukulan ke Luo Chen. Ini adalah teknik tinju peringkat kuning tingkat tinggi, Army Breakfast. Kultivasi 1 klik super system. Bab 60. Judul, dia melawan Luo Zhen dengan seluruh kekuatannya dan teknik gerakannya yang sangat kuat. Kamu tidak tahu malu? Melihat tindakan Luo Zhen, seseorang yang memiliki hubungan baik dengan Luo Xiao berteriak dengan marah. Keluarga Luo, yang berhubungan langsung dengan Luo Zhen, tampak malu. Mereka berharap untuk menggali lubang dan mengubur diri di dalamnya. Meskipun sepertinya Luo Zhen marah dan tiba-tiba menyerang, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Luo Zhen menghadapi junior yang basis kultivasinya lebih rendah darinya, tetapi dia masih menggunakan metode tercela yang dekat dengan serangan diam-diam. Ini membuat keluarga Luo, yang pernah mendukung Luo Zhen, merasa bahwa mereka seharusnya tidak mendukung Luo Zhen. Embusan angin bertiup di wajah Luo Chen. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia mengambil langkah maju dan dengan cepat mengambil beberapa langkah ke samping. "Benar saja, kamu tidak bisa mengubah sifatmu." Sosok Luo Chen muncul tidak jauh di sebelah kiri Luo Zhen. Dia berkata dengan sindiran mengejek, "Kamu hanya tahu cara berkomplot melawan anggota keluarga. Kamu hanya berani menggunakan cara tercela ketika bertarung dengan orang lain." Luo Zhen tidak mengatakan apa-apa tetapi kebencian di matanya ketika melihat Luo Chen meningkat. Zen Qi dalam tubuh Luo Zhen melonjak liar, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah beberapa saat, senjata tersembunyi berwarna hijau yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah Luo Chen dari segala arah seperti tetesan hujan. Teknik senjata tersembunyi pangkat rendah tingkat rendah, bunga hamburan peri. "Sayang sekali, sungguh sia-sia memiliki keterampilan bela diri seperti itu di tanganmu." Luo Chen menggelengkan kepalanya, dan matanya menjadi serius.
Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang yang tergantung di pinggangnya, dan dalam sekejap mata, pedang itu terbelah menjadi ribuan cahaya pedang dan menembak ke arah senjata tersembunyi yang menembaki dia dari segala arah. Ding, ding, ding. Suara benturan logam terdengar dari lapangan latihan seni bela diri, dan sejumlah besar bunga api meledak. Itu terlihat cukup spektakuler. Setelah beberapa saat, Luo Chen menghentikan apa yang dia lakukan, dan sejumlah besar senjata tersembunyi beracun tersebar di sekelilingnya. Meskipun bunga tersebar peri adalah keterampilan bela diri tingkat rendah dari tingkat mendalam, tapi kamu bahkan mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan level kuning tingkat rendah. Luo Chen memandang Luo Zhen, yang memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan berkata dengan jijik, "Sekarang aku akan membiarkan kamu melihat apa kekuatan sebenarnya dari keterampilan bela diri tingkat rendah dari tingkat mendalam." Saat Luo Chen berbicara, dia dengan ringan mengetuk tanah dengan kakinya, dan menggunakan cerane Shadow Fascination Tracing. Seluruh tubuhnya dengan cepat menghilang dari tempatnya berdiri, dan hanya meninggalkan sejumlah besar bayangan di lapangan latihan seni bela diri. Teknik gerakan tingkat rendah dari level profoundnya telah mencapai tahap Heaven Human Unity. Dia menggertak lawannya. Ketika Jun Moxiao melihat adegan ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Tuan Jun, dia telah menembus tahap Heaven Human Unity." Ketika seseorang mendengar kata-kata Jun Moxiao, dia menelan ludahnya dan berbicara dengan susah payah. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka ke Jun Moxiao, berharap dia salah lihat. Jun Moxiao memandang orang yang berbicara dan mengangguk ringan, berkata dengan lemah, kemampuan pemahamannya memang tidak buruk. Bahkan di Flowing Cloud Institution, bakatnya dianggap di atas rata-rata. Mendengar kata-kata Jun Moxiao, orang-orang di sekitarnya bisa tidak lagi menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Mereka melihat bayangan yang ditinggalkan oleh Luo Chen di lapangan latihan seni bela diri dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pada awalnya, sudah merupakan hasil yang luar biasa baginya untuk membiarkan teknik pedang silang menembus ke persatuan manusia surga. Siapa yang tahu bahwa selain teknik pedang silang, Luo Chen juga telah menembus ke tahap Heaven Human Unity dengan teknik gerakan tingkat rendah dari level Profound. Ini adalah pencapaian yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam hidup mereka. Ekspresi penjaga toko Xie agak kaku. Ini karena dia tahu betul bahwa selain teknik pedang silang Luo Chen dan teknik gerakan yang tidak diketahui itu, Luo Chen juga telah meningkatkan teknik kultivasinya yang lain ke tahap Heaven Human Unity. Keberadaan para jenius ini merupakan pukulan bagi kepercayaan orang-orang biasa. Penjaga toko Xie melihat ke lapangan latihan seni bela diri yang dipenuhi dengan bayangan Luo Chen dan mau tidak mau bergumam dengan suara rendah. Kultivasi satu klik super system. Bab 61. Judul, Penindasan Lengkap dari Penganut Iblis Terata Hitam. Di lapangan latihan seni bela diri, ekspresi Luo Zhen sungguh-sungguh dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Ketika Luo Chen dan Luo Fan bertarung, dia telah menggunakan teknik gerakan semacam ini, tetapi pada saat itu, dia tidak mengambil hati. Pada saat itu, kemenangan sudah ada dalam genggamannya, dan dia tidak menatap Luo Chen sama sekali. Tujuannya selalu untuk menyingkirkan Luo Xiao, dan dia hanya ingin mengalahkan Luo Chen pada saat yang sama. Namun, ketika dia menghadapi Luo Chen, dia menyadari bahwa teknik gerakan Luo Chen sangat sulit untuk dihadapi. Setiap bayangan Luo Chen di lapangan latihan seni bela diri membawa aura Luo Chen, dan dia tidak berani mengendur, karena tidak ada yang tahu apakah bayangan itu hanya bayangan atau bukan. Mungkin kelalaiannya akan menjadi pukulan fatal baginya. "Kamu jauh dari sebagus serigala darah dari benteng serigala gila," suara Luo Chen tiba-tiba terdengar di lapangan latihan seni bela diri. Setelah itu, cahaya pedang menembus bayangan yang ditinggalkan Luo Chen dan menyerang Luo Zhen. Jantung Luo Zhen berdetak kencang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan terkena cahaya pedang Luo Chen di bahu kirinya. Darahnya memercik kemana-mana dan luka mengerikan muncul di bahu Luo Zhen. Bahu kirinya hampir jatuh. "Kamu terlalu lemah," suara Luo Chen bergema di seluruh lapangan latihan seni bela diri. Kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Luo Zhen dari segala arah. Ekspresi wajah Luo Zhen berubah. Dia hanya punya waktu untuk membela diri. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuhnya seperti tetesan air hujan yang mengenai daun pisang. Ledakan terus terdengar, asap dan debu mengepul di sekitar Luo Zhen dan menyelimutinya. Sosok Luo Chen muncul di lapangan latihan seni bela diri. Dia melihat ke tempat yang tertutup asap dan debu.
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek, "Sepertinya kamu hanya diam-diam menggertak klanmu selama ini. Kekuatanmu telah banyak mengalami kemunduran." Setelah mengatakan itu, Luo Chen melambaikan lengan bajunya. Embusan angin meniup asap dan debu, mengungkapkan Penatua Agung Luo Zhen dari keluarga Luo, yang berlumuran darah dan tampak menyedihkan. "Kamu adalah seorang praktisi, tetapi kamu tidak memiliki kualitas dasar." Luo Chen memandang Luo Zhen, yang berlumuran darah, dan berkata dengan jijik, "Sampah sepertimu tidak layak untuk mengingini posisi pemimpin keluarga Luo." Tanpa diduga, setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Luo Zhen tiba-tiba tertawa. Ada cemoohan dan belas kasihan yang tak terselubung di matanya. "Kamu anak yang sombong." Luo Zhen meludahkan seteguk darah. Token aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Sebagai tandanya, hanya ada teratai hitam iblis yang menyala-nyala. Ketika Luo Xiao melihat token di tangan Luo Zhen, niat membunuh yang dalam melintas di matanya. Penganut iblis teratai hitam, wajah Jun Mok Xiao menjadi gelap seketika. Nada suaranya sedingin es. "Awalnya, aku tidak ingin menggunakan teknik ini." Mendengar kata-kata Jun Mok Xiao, Luo Zhen menghancurkan token di tangannya dan berkata dengan senyum ganas, "Kau memaksaku melakukan ini." Saat token itu hancur, lapisan api hitam mulai membakar tubuh Luo Zhen. Itu terlihat sangat menakutkan, dan aura Luo Zhen juga meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menembus ke Grandmaster bawaan dari Grand Martial Master, dan bahkan di ambang kebangkitan. Api hitam di tubuh Luo Zhen naik dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi ular piton api hitam. Itu meludahkan lidahnya dan menyerang Luo Chen. Lonceng peringatan berbunyi di hati Luo Chen. Dia mengedarkan cerane Shadow Fascination Tracing secara maksimal, meninggalkan bayangan di tempat. Itu tidak berguna. Luo Zhen menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pemandangan ini. Piton api hitam mengayunkan ekornya dan menghancurkan semua bayangan yang ditinggalkan oleh Luo Chen. Setelah itu, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Luo Chen. "Cukup." Piton api hitam hendak bertabrakan dengan Luo Chen ketika suara gemuruh tiba-tiba terdengar di langit di atas lapangan latihan seni bela diri. Piton api hitam tampaknya telah ditangkap oleh semacam kekuatan. Itu membeku di tempat, dan kemudian, di bawah tatapan terkejut Luo Zhen, itu langsung dimusnahkan. Kultivasi satu klik super system. Bab 62. Judul, Mantan Keajaiban Keluarga Xiao dari Ibu Kota Kekaisaran. Krisis telah diselesaikan, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah Luo Chen. Dia menoleh dengan kaku dan melihat Luo Xiao melayang di udara. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Sudut mulut Luo Chen berkedut. Aura yang Luo Xiao lepaskan jauh lebih kuat daripada Luo Zhen. Luo Chen bahkan memiliki perasaan yang samar-samar bahwa bahkan Jun Mok Xiao tidak cocok dengan Luo Xiao. Ayahnya biasanya tidak menonjolkan diri, tetapi dia benar-benar menyembunyikannya begitu dalam. Dibandingkan dengan Luo Chen, para praktisi kota Lingyun di sekitarnya yang datang untuk menonton kompetisi besar keluarga Luo bahkan memiliki ekspresi yang lebih menarik di wajah mereka. Kali ini, kuda hitam, Luo Chen, tiba-tiba muncul di kompetisi besar keluarga Luo. Dia telah mengalahkan semua lawannya dan memenangkan tempat pertama di Grand Competition. Setelah itu, Penatua Agung dan Luo Zhen yang memulai pertarungan. Namun, itu juga merupakan berita mengejutkan bahwa Luo Chen adalah tamu dari keluarga Su Ibu Kota, seorang siswa dari Flowing Cloud Institution. Selanjutnya, Luo Zhen dipukuli oleh Luo Chen, dan kemudian ternyata Luo Zhen telah berkolusi dengan penganut iblis teratai hitam. Dengan bantuan beberapa seni rahasia yang tidak diketahui, kekuatannya meningkat pesat, dan dia hampir membunuh Luo Chen. Dan sekarang, mereka menemukan ayah Luo Chen, Luo Xiao. Luo Xiao yang legendaris, pemimpin keluarga Luo, yang hanya seorang Grand Martial Master kelas 4, juga seorang ahli tersembunyi. Tiba-tiba, para praktisi kota Lingyun ini merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak bisa mempercayainya. Menghancurkan. Saat kerumunan itu dalam keadaan kaget, Luo Xiao mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Luo Zhen. Kekuatan tak terlihat melonjak di sekitar Luo Zhen dan berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Itu meraih Luo Zhen dan meremasnya dengan keras. Luo Zhen hanya punya waktu untuk berteriak sebelum dia meninggal. Setelah melakukan semua ini, Luo Xiao memandang Jun Mok Xiao dan melambaikan tangannya. Kekuatan tak terlihat melonjak dan berubah menjadi penghalang, mengisolasi dia dan Jun Mok Xiao dari yang lain. Di luar penghalang, yang lain hanya bisa melihat gerakan Luo Xiao dan Jun Mok Xiao, tapi mereka tidak bisa mendengar suara apapun.
Di dalam penghalang, Luo Xiao memandang Jun Moxiao dan berbicara dengan nada yang rumit. "Kapan kau mengenaliku?" "Aku mengenalimu ketika kita memasuki kota Lingyun." Jun Moxiao merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. "Meskipun penampilanmu banyak berubah melalui teknik rahasia, aura tidak berubah sama sekali." "Terlalu merepotkan bagiku untuk mengubah aura," kata Luo Xiao tanpa daya. "Tidak ada yang bisa merasakan sesuatu yang salah di tempat ini. Aku tidak ingin membuang energiku, tapi aku tidak menyangka kamu datang ke kota Lingyun secara tiba-tiba. Kembalilah ke akademi sekarang." "Kenapa kamu tidak kembali ke akademi juga?" Jun Moxiao ragu-ragu sejenak dan menasihati, "Selama kamu kembali ke akademi, dengan statusmu, keluarga ibu kota Xiao bahkan tidak akan berani kentut. Aku akan menyelesaikan dendam antara aku dan keluarga Xiao dari ibu kota." Setelah mendengar kata-kata Jun Moxiao, ekspresi Luo Xiao menjadi dingin, dan dia mengucapkan kata demi kata. Tidak heran Luo Chen sangat keras kepala. Jun Moxiao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Luo Xiao. "Dalam hal ini, kalian berdua persis sama. Itu anakku. Jika dia tidak mirip denganku, siapa lagi yang bisa mirip?" Luo Xiao mendengar ini dan tertawa. Kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Dendam antara aku dan keluarga Xiao ibu kota hanya akan berakhir ketika satu pihak jatuh. Jika sesuatu terjadi padaku, jaga Chen dan King Sui untukku." Setelah dia selesai berbicara, Luo Xiao melambaikan tangannya dan melepaskan penghalang sebelum Jun Moxiao bisa menjawab. Dia memandang Luo Chen, yang menatapnya dengan mata bersemangat. Dia berkata dengan lemah, "Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kamu ketahui sekarang. Kamu hanya perlu fokus untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalahku." Kultivasi satu klik super system. Bab 63. Judul, Rantai Misi Dendam Masa Lalu. "Kapan aku tahu apa yang kamu bicarakan?" Setelah hening sejenak, Luo Chen memandang Luo Xiao dan bertanya. Luo Xiao ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Luo Chen, "Selama kamu bisa menjadi Grandmaster bawaan dalam waktu 1 tahun, kamu akan memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya. Tetaplah di kultivasi Flowing Cloud Institution tanpa khawatir tentang apa yang terjadi di masa lalu." Setelah mendengar kata-kata Luo Xiao, sebelum Luo Chen bisa mengatakan apa-apa, suara prompt dari sistem tiba-tiba berdering di benaknya. "Ding, selamat menjadi tuan rumah karena memicu misi berantai dendam masa lalu." Saat itu, kebanggaan surga nomor 1 di ibu kota, Luo Xiao, telah meninggalkan ibu kota karena dendam antara dia dan keluarga Xiao di ibu kota. Dia telah mengembara ke ibu kota, kota Lingyun, dan telah menyembunyikan namanya. "Tuan rumah, tolong selidiki alasan di balik ini dan bantu Luo Xiao membalas dendam pada keluarga Xiao di ibu kota." Misi 1/9, tolong tingkatkan basis kultivasi kamu ke Grandmaster bawaan dalam setahun. Hadiah 20.000 energi spiritual. 1 tiket undian. Ketika Luo Chen mendengar suara sistem prompt, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Ekspresinya dengan cepat kembali normal, tetapi hatinya seperti lautan badai. Ini adalah pertama kalinya dia memicu apa yang disebut misi berantai, tetapi hanya dari hadiah yang diberikan oleh sistem untuk misi pertama, dapat disimpulkan betapa mengejutkannya hadiah itu setelah menyelesaikan misi berantai. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen memandang Luo Xiao dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan menerobos ke Grandmaster bawaan dalam setahun." "Tidak buruk," kata Luo Xiao dengan senyum di wajahnya. Dia memuji, "Aku akan menunggu dan melihat." Luo Xiao berhenti sejenak, lalu memandang Jun Moxiao dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika aku menyerang kali ini, aku khawatir orang-orang itu akan segera menemukan beberapa petunjuk. Aku akan segera meninggalkan kota Lingyun. Aku harus menyusahkanmu untuk melindungi keluarga Luo untukku. Juga, jika Chen benar-benar menerobos ke ranah master bela diri Xiantian dalam setahun, kamu tidak perlu menyembunyikan apa yang terjadi saat itu dari dia. Kamu dapat menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan tanda keluarga Jun di keluarga Luo." Jun Moxiao mengangguk dan berkata dengan bangga, "Meskipun orang-orang itu gila, mereka tidak berani menjadi musuh keluarga Jun. Kalau begitu aku lega, keluarga Chen dan Luo akan dipercayakan padamu." Ekspresi Luo Xiao menjadi santai ketika dia mendengar ini, dan sosoknya menghilang. "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi dia masih memiliki temperamen yang sama." Jun Moxiao menggelengkan kepalanya, dan melihat ke arah di mana Luo Xiao menghilang, dan berkata sambil menghela nafas. Setelah mengatakan itu,
Jun Moxiao memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu mengikutiku ke Flowing Cloud Institution untuk melapor, atau akankah kamu melapor ke akademi setelah jangka waktu tertentu? Aku akan pergi sendiri. Luo Chen merenung sejenak dan berkata, hal-hal ini telah terjadi di keluarga Luo, dan ayahku tidak bisa ditemukan. Seseorang harus menstabilkan keluarga Luo. Selain itu, aku juga ingin berlatih di luar untuk jangka waktu tertentu. Setelah aku mencapai Flowing Cloud Institution, aku tidak berpikir aku akan sebebas aku sekarang. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Jun Moxiao mengangguk, lalu mengeluarkan 2 manual rahasia dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Kamu belum pergi ke akademi untuk melapor, jadi aku tidak bisa mengajarimu teknik kultivasi dan keterampilan bela diri di akademi. Teknik pedang cahaya yang mengalir dan langkah ringan yang mengalir, aku mendapatkannya ketika aku bepergian keluar. Kamu akan belajar mereka terlebih dahulu, dan kamu akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri ketika kamu pergi berlatih. Luo Chen mengambil manual rahasia dari Jun Moxiao dan membuka manual rahasia teknik pedang cahaya mengalir di atasnya. Dia meliriknya dengan santai dan lalu berteriak tanpa sadar, teknik pedang peringkat bumi? Kultivasi 1 klik super system. Bab 64, Judul, Seni Pedang Cahaya Mengalir. Jun Moxiao hanya bisa terdiam ketika mendengar Luo Chen kehilangan ketenangannya. Dia belum pernah melihat Luo Chen menunjukkan ekspresi seperti itu sejak dia mengenalnya. Ketika kamu memasuki Flowing Cloud Institution, kamu akan mengerti bahwa keterampilan bela diri tingkat bumi bukanlah sesuatu yang sulit didapat. Jun Moxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kamu memasuki Flowing Cloud Institution, kamu akan mengerti bahwa kelas Earth keterampilan bela diri bukanlah sesuatu yang sulit didapat. Itu hanya bisa dihitung sebagai tingkat tinggi dari level Profon sekarang. Tapi catatan di manual rahasia ini, sebelum Luo Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia berkata, mungkinkah teknik pedang cahaya mengalir ini tidak lengkap? Tidak, ini adalah teknik pedang yang lengkap. Tidak ada kesalahan. Jun Moxiao memandang Luo Chen dan berkata dengan serius, teknik pedang ini hanya dapat dihitung sebagai tingkatan tinggi tingkat mendalam karena tidak memiliki teknik dan senjata yang cocok. Hanya teknik pedang dan gerak kaki yang tertinggal. Jadi begitu, Luo Chen akhirnya mengerti. Ada banyak teknik bela diri yang memiliki teknik pencocokan seperti teknik pedang cahaya mengalir di benua semesta. Terlebih lagi, begitu keterampilan bela diri seperti itu muncul, itu pasti akan menarik banyak orang untuk memperjuangkannya. Karena kekuatan yang dapat ditampilkan oleh keterampilan bela diri semacam ini yang memiliki teknik kultivasi yang cocok jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri lainnya. Bukankah ini terlalu berharga? Luo Chen memegang Flowing Light Sword Techniques dan Flow Light Step Secret Manual di tangannya dan berkata kepada Jun Moxiao. Bahkan jika teknik pedang cahaya mengalir tidak memiliki teknik jantung yang cocok, kekuatan yang dapat dilepaskan oleh teknik pedang cahaya mengalir dan langkah cahaya yang mengalir mungkin tidak kalah dengan keterampilan tempur peringkat rendah biasa. Dan begitu dia menemukan teknik jantung yang cocok dan senjata yang cocok, kekuatan yang bisa ditampilkan oleh teknik pedang cahaya mengalir kemungkinan besar akan setara dengan teknik bela diri langkah surga yang legendaris. Jika aku memiliki pedang pribadi master pedang mengalir cahaya dan metode jantung aliran kultivasi miliknya, maka teknik pedang cahaya mengalir dan langkah cahaya yang mengalir ini akan menjadi milikku. Aku yakin aku tidak akan memberikannya padamu. Jun Moxiao mendorongnya. 2 manual rahasia untuk Luo Chen dan berkata dengan jelas, tapi sejak Sword Master Flowing Light jatuh, keberadaan Flowing Light Sword tidak diketahui, dan metode Streamer Heart yang paling penting juga telah hilang. Teknik pedang dan gerak kaki tidak sepenting yang kamu pikirkan. Luo Chen terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia menerima 2 manual rahasia. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, jika itu adalah teknik pedang cahaya mengalir yang lengkap, apa peringkat keterampilan bela diri itu? Keterampilan bela diri peringkat surga. Jun Moxiao memandang Luo Chen dan berkata kata demi kata, saat itu, Master Pedang Flowing Light menggunakan keterampilan pedang ini untuk memerintah kekaisaran awan terapung, dan tidak ada yang bisa menandingi ketenarannya. Jika dia tidak pergi jauh ke tanah absolut kontinen, aku khawatir akan ada ahli alam raja yang tiada taranya di Floating Cloud Empire hari ini. Ekspresi Luo Chen berubah ketika dia mendengar ini. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara Jun Moxiao terdengar lagi. Namun, Sword Master Flowing Light telah menjadi masa lalu. Tanpa dukungan dari Flowing Light Sword dan Streamer Heart Method, hanya Flowing Light Sword Technique dan Flow Light Step saja,
ingin menciptakan kembali kejayaan Sword Master Flowing Light tidak diragukan lagi adalah sebuah mimpi. Luo Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya menyala dengan gairah. Dia mungkin tidak dapat menemukan Flowing Light Sword, tetapi dengan sistem, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan metode Streamer Heart. Bahkan jika dia tidak dapat menciptakan kembali skill pedang peringkat surga di tangan Master Pedang Mengalir Cahaya, seharusnya tidak sulit baginya untuk meningkatkan teknik pedang cahaya mengalir ke kelas bumi. Kultivasi satu klik super system. Bab 65. Judul, Tugas Khusus Teknik Surgawi Tidak Lengkap. Apa, kamu ingin membuat ulang teknik pedang cahaya mengalir? Jun Moxiao mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Luo Chen. Dia terkejut. Apa aku tidak bisa? Luo Chen menatap Jun Moxiao dengan keraguan di matanya. Mungkinkah Sword Master Flowing Light telah menyinggung terlalu banyak musuh saat itu? Jika aku melakukan itu, apakah aku akan menyebabkan masalah yang tidak perlu? Tidak. Jun Moxiao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, teknik pedang cahaya yang mengalir telah beredar di antara semua kekuatan utama di ibu kota. Sejak Master Pedang Mengalir Cahaya jatuh, bukan karena tidak ada yang mencoba untuk menciptakan kembali kemuliaan Sword Master Flowing Light, tapi tidak ada yang pernah berhasil. Mungkin aku akan berhasil. Luo Chen tersenyum. Keberuntunganku selalu baik. Begitu Luo Chen selesai berbicara, suara prompt sistem berdering di benaknya. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena memicu misi khusus, keterampilan surgawi yang tidak lengkap. Di masa lalu, keterampilan pedang yang terkenal dari Master Pedang Flowing Light Sword Techniques, telah menjadi teknik pedang tingkat tinggi tingkat mendalam tingkat kedua setelahnya. Kematian. Tuan rumah, tolong temukan cara untuk mengambil pedang Master Flowing Light Sword dan metode Streamer Heart, dan mengembalikan kemuliaan Flowing Light Sword Techniques. Hadiah, 3 kesempatan undian, 1 kesempatan untuk memahami Dao. Ketika Luo Chen mendengar suara prompt system, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Dia bahkan tidak memperhatikan apa yang baru saja dikatakan Jun Moxiao. Tuan Jun, apa yang baru saja kamu katakan? Luo Chen kembali ke akal sehatnya. Dia memandang Jun Moxiao dan bertanya dengan malu. Maksudku, aku akan kembali ke Flowing Cloud Institution terlebih dahulu. Aku ingin kamu menyelesaikan masalah keluarga Luo dan melapor ke institut sesegera mungkin. Jun Moxiao berkata dengan marah, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba terganggu? Maaf, Luo Chen memandang Jun Moxiao dan berkata dengan nada meminta maaf. Kalau begitu aku tidak akan mengirimmu pergi. Bagaimanapun, seseorang harus membersihkan kekacauan di keluarga Luo. Jun Moxiao mengangguk, lalu sosoknya melintas dan dengan cepat menghilang dari pandangan Luo Chen. Setelah Jun Moxiao pergi, Luo Chen melihat sekeliling dan mengalihkan pandangannya ke keluarga Luo. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sebelum ayahku kembali, aku akan sementara mengambil alih posisi pemimpin keluarga Luo. Kalian semua tidak keberatan kan? Tuan Muda Chen, wajar bagi kamu untuk mengambil alih posisi pemimpin. Mengapa kita keberatan? Kelompok keluarga Luo buru-buru berkata setelah mendengar ini. Mengesampingkan fakta bahwa mereka tidak keberatan, kekuatan Luo Chen telah melampaui keluarga Luo. Bahkan Penatua Agung, Luo Zhen, bukan tandingannya. Hanya identitas Luo Chen saja sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan keberanian untuk menentang Luo Chen. Apakah itu tamu dari keluarga Su ibu kota atau siswa dari Flowing Cloud Institution, siapapun dengan status ini dapat disebut raja di kota Lingyun, apalagi Luo Chen yang memiliki 2 identitas sekaligus. Bagus sekali, Luo Chen mengangguk dan menatap instruktur He. Dia berkata dengan suara yang dalam, Paman He, aku akan pergi berlatih untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, aku akan melapor ke Flowing Cloud Institution. Masalah keluarga Luo akan diputuskan olehmu dan guild tetua. Aku mengerti, kata instruktur He segera. Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Aku akan melindungi bisnis keluarga Luo untukmu dan pemimpin. Luo Chen tersenyum ketika mendengar itu. Kemudian, dengan sekejap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Ketika mereka melihat Luo Chen pergi, kerumunan yang diundang untuk menonton kompetisi besar keluarga Luo juga pergi atas kemauan mereka sendiri. Dalam sekejap, hanya murid keluarga Luo dan tanah berantakan yang tersisa di lapangan latihan seni bela diri keluarga Luo. Instruktur He adalah yang pertama bereaksi, dan dia mengatur semuanya dengan tertib. Keluarga Luo segera menjadi sibuk lagi, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Luo Chen lagi. Kultivasi satu klik super system. Bab 66. Judul, Memasuki abode lagi undian pertama.
Di batas luar cabang pegunungan binatang iblis, Luo Chen mengikuti jalan yang dia ambil terakhir kali dan perlahan berjalan menuju kedalaman cabang pegunungan binatang iblis. Setelah meninggalkan keluarga Luo Chen langsung pergi ke cabang pegunungan binatang iblis. Bagaimanapun, dia sekarang berada dalam situasi berbahaya. Jika dia terus tinggal di keluarga Luo, dia akan berada dalam banyak masalah. Oleh karena itu, Luo Chen berencana untuk meninggalkan kota Lingyun setelah membuat terobosan dalam teknik kultivasinya di gua misterius di kedalaman pegunungan binatang iblis, dan pergi ke dunia luar untuk berlatih. Luo Chen tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak menemukan terlalu banyak binatang buas di sepanjang jalan. Di bawah kondisi dia mengedarkan Cerane Shadow Fascination Tracing dengan seluruh kekuatannya, dia dengan cepat tiba di dasar dinding batu besar. Jejak darah yang ditinggalkan oleh piton bergaris emas di luar dinding batu telah menghilang. Hanya beberapa sisik ular yang pecah berserakan di tanah, mengeluarkan bau yang memuakkan. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen membalikkan tubuhnya ke samping dan memasuki celah di dinding. Kemudian, dia mengikuti celah itu dan dengan cepat tiba di gua misterius. Gua misterius ini tidak berbeda dengan saat Luo Chen pergi. Mata Luo Chen menyapu gua dan akhirnya tertuju pada potret Ratu Phoenix. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Meskipun ini bukan pertama kalinya Luo Chen melihat potret Ratu Phoenix, dia tetap merasa takjub saat melihat potret Ratu Phoenix. Aku ingin tahu kapan aku akan setenar Ratu Phoenix di seluruh benua semesta, gumam Luo Chen sambil melihat potret Ratu Phoenix. Setelah mengatakan itu, Luo Chen tersenyum lebih dulu. Luo Chen hanyalah seorang master bela diri kelas 6, bahkan bukan seorang master bela diri Xiantian. Alam marsial monark yang legendaris terlalu jauh untuknya. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen membuang semua pikiran yang mengganggu di benaknya dan memanggil jendela statistiknya. Tuan rumah, Luo Chen. Kultivasi, Master Bela Diri kelas 6, 1/200.000. Kelas kultivasi, kualifikasi kelas menengah, 400.000 per 10 juta. Metode kultivasi saat ini, mantra pengumpulan Ki keluarga Luo, persatuan manusia surga, kecakapan maksimal. Dapat dialihkan ke teknik kultivasi lain, mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing, pemurnian mendominasi, kemahiran 1/50.000. Teknik kultivasi tubuh bison, pemula, 1001 per 100.000. Keterampilan bela diri, pedang salib Spael, persatuan manusia surga. Pedang bayangan dicroik, puncak kesempurnaan, kemahiran 5400 per 50.000. Skill gerakan, Cerane Shadow Fascination Tracing, Heaven Human Unity. Teknik rahasia, teknik apokaliptik, selesai. Energi spiritual 9160 poin, tingkat pertumbuhan saat ini, 98 per menit. Kesempatan lotre tersisa 1 kali. Tidak banyak energi spiritual. Luo Chen melihat 5 digit energi spiritual pada panel karakteristiknya dan menghela nafas tanpa daya. Lupakan saja, aku akan menampilkan dulu. Luo Chen dengan cepat menjadi bersemangat dan memerintahkan dalam hatinya, sistem, aku ingin menampilkan. Begitu Luo Chen selesai berbicara, pandangannya tiba-tiba kabur. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di langit berbintang. Roda bintang terang muncul di depan Luo Chen. Ada sejumlah besar item yang terdaftar di sana, yang membuat Luo Chen ngiler. Tapi dengan sangat cepat, mata Luo Chen tertuju pada kedua benda itu, dan dia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Item pertama adalah pedang panjang yang terlihat seperti genangan air. Melihat kata-kata kecil di sampingnya, itu adalah pedang pribadi Sword Master Flowing Light. Item kedua adalah gulungan kulit domba kuno. Di sampingnya ada kata-kata metode Streamer Heart. Kultivasi 1 klik super system. Bab 67. Judul, Pengalaman Alkimia 3 Formula Pil. Awalnya, Luo Chen masih khawatir tentang cara mendapatkan kembali metode Streamer Heart yang hilang dan pedang Venerable Flowing Light, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada dua hal ini dalam hadiah yang ditarik oleh sistem. Luo Chen menenangkan dirinya dan menatap Star Roulette di depannya. Tanpa pengingat sistem, dia dengan cepat membaca dalam benaknya, mulai undian lotre. Begitu Luo Chen selesai berbicara, Star Roulette di depannya mulai berputar dengan cepat. Segera, dia tidak bisa melihat barang-barang di dalamnya dengan jelas. Setelah beberapa napas, Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, berhenti. Roda berhenti, dan jarum menunjuk ke sebuah buku kuno. Melihat ini, Luo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Yang paling dia inginkan saat ini adalah pedang Venerable Flowing Light dan metode Streamer Heart.
Sebelum Luo Chen sempat melihat informasi di buku kuno, pandangannya tiba-tiba kabur. Ketika dia sadar kembali, dia sudah muncul di gua misterius. Pada saat yang sama, suara prompt sistem berdering di benak Luo Chen. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena mendapatkan pengalaman pemurnian pil alkemis kelas 9, satu buku. Ketika Luo Chen mendengar suara prompt sistem, dia segera menghirup udara dingin. Kekecewaan di hatinya langsung hilang tanpa bekas. Dia dengan penuh semangat melihat buku kuno yang tiba-tiba muncul di tangannya. Ada terlalu banyak item di Star Roulette. Dia hanya meliriknya dengan kasar. Dia tidak tahu banyak tentang banyak hal, jadi dia tidak menyangka bahwa hal baik seperti itu benar-benar ada di Star Roulette. Meskipun benua semesta menghormati seni bela diri, bukan berarti tidak ada pekerjaan dengan status lebih tinggi dari seniman bela diri, dan alkemis adalah salah satunya. Lagi pula, tidak ada seniman bela diri yang berani mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan pil selama sisa hidupnya. Sekelompok besar seniman bela diri ditambah sekelompok kecil alkemis membuat status alkemis saat ini. Menurut tingkat pemurnian pil, praktisi alkemis dibagi menjadi satu untuk praktisi kelas 9. Adapun apakah ada level lain setelah alkemis kelas 9, Luo Chen tidak yakin. Namun, Luo Chen tahu betul seberapa tinggi status seorang alkemis. Jika itu di tempat seperti kota Lingyun, seorang alkemis kelas 1 sudah cukup untuk berdiri sejajar dengan keluarga seperti keluarga Luo, keluarga Li. Faktanya, statusnya bahkan lebih tinggi dari dua keluarga ini. Dan sekarang, dia benar-benar mendapatkan pengalaman pemurnian pil yang ditinggalkan oleh seorang alkemis kelas 9. Apa perbedaan antara ini dan harta yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri atau bahkan Kaisar Bela Diri saat dia bepergian keluar? Luo Chen dengan santai membalik-balik pil refining experience di tangannya. Perhatiannya dengan cepat tertarik oleh informasi yang direkam di dalamnya, dan cahaya terang melintas di matanya. Ini karena dalam pengalaman pemurnian pil ini, selain pemahaman seumur hidup dari alkemis kelas 9 itu, ada juga 3 formula pil yang ditingkatkan yang tercatat di dalamnya. Formula body tempering pil yang disempurnakan, efek dari body tempering pil yang disempurnakan menurut formula pil ini akan meningkat 30%, hanya efektif untuk praktisi di bawah Grand Martial Master. Formula body tempering pil universal, efek dari body tempering pil yang disempurnakan menurut formula pil ini akan berlipat ganda. Ini akan berdampak pada semua seniman bela diri dari semua alam. Setiap orang hanya bisa makan satu. Formula body tempering pil yang dimodifikasi, efek dari body tempering pil yang disempurnakan menurut formula pil ini akan menjadi 70% dari efek aslinya. Efek samping akan berkurang 50%. Luo Chen secara alami tidak asing dengan body tempering pills. Pil obat semacam ini adalah salah satu pil obat paling umum di benua semesta. Saat melatih teknik kultivasi tubuh, mengonsumsi pil tempering tubuh akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan efek yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Bahkan jika seseorang tidak berlatih teknik kultivasi tubuh, mengkonsumsi pil tempering tubuh masih akan meningkatkan kualitas tubuh mereka dengan banyak. Dan yang paling penting adalah bahwa pil tempering tubuh adalah pil obat kelas 1, dan itu adalah item yang harus dimiliki untuk tes alkemis kelas 1. Kultivasi 1 klik super system. Bab 68. Judul, Dia Berlatih Teknik Pedang. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk mencoba pemurnian pil di pelatihan yang akan datang. Dia memiliki pengalaman pemurnian pil yang ditinggalkan oleh alkemis kelas 9 itu. Membuka tungku pemurnian pil bukanlah tugas yang sulit baginya. Menurut kepribadian sistem, setelah dia berhasil memurnikan pil untuk pertama kalinya, dia seharusnya dapat menggunakan energi spiritual untuk meningkatkan teknik pemurnian pil. Luo Chen menempatkan pengalaman pemurnian pil ke dalam cincin alam semesta kelas rendah dan menempatkannya bersama dengan gua-gua yang dia peroleh di gua misterius. Baru kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke jendela statistik. Dia merenung sejenak, lalu menunjuk mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing ke puncak 1/100.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 102 per menit. Energi spiritual dikonsumsi dengan kecepatan gila. Pada saat yang sama, suara prompt sistem berdering di benak Luo Chen. Luo Chen melihat sisa 21.161 energi spiritual dan sudut mulutnya berkedut. Dia agak tidak berdaya. Dia mengeluarkan 20 cincin alam semesta kelas rendah dari cincin alam semesta kelas rendah interspatialnya dan menyerapnya.
Setelah melakukan semua ini, Luo Chen mengeluarkan 2 manual rahasia yang diberikan Jun Moxiao kepadanya dari cincin alam semesta kelas rendah interspatialnya. Panduan rahasia teknik pedang ringan tingkat tinggi dari keterampilan pedang yang mengalir dan manual rahasia langkah kaki yang mengalir dengan tingkat tinggi dari peringkat tinggi. Meskipun 2 manual rahasia itu hanya high grade of profound class, Luo Chen tahu betul bahwa ini hanya sementara. Selama dia bisa menemukan metode Streamer Heart, dia akan bisa meningkatkan 2 keterampilan bela diri ini ke kelas bumi. Jika dia bisa menemukan pedang Venerable Flowing Light di fondasi ini, dia akan mampu meningkatkan teknik pedang cahaya mengalir ke level keterampilan bela diri kelas surga. Membuka manual rahasia Flowing Light Sword Technique, pikiran Luo Chen dengan cepat tenggelam di dalamnya. Pada saat yang sama, di ruang rahasia sekolah bela diri awan terapung di kota Lingyun, Jun Moxiao dan Tuan Muda Su yang misterius, Su Mingche, duduk saling berhadapan. Token yang rusak diletakkan di atas meja di depan mereka. Jika seseorang yang telah menyaksikan kompetisi besar keluarga Luo ada di sini, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengenali bahwa token di atas meja adalah token penganut iblis teratai hitam yang telah dihancurkan Luo Zhen dari keluarga Luo. Aku tidak pernah berpikir bahwa tempat seperti kota Lingyun akan disusupi oleh penganut iblis teratai hitam. Su Mingche melihat token yang rusak di atas meja dengan ekspresi serius. Ada lebih dari 1 penganut iblis teratai hitam di kota Lingyun. Jun Moxiao melengkungkan bibirnya. Dia berkata dengan ringan, bukankah Luo Xiao di kota Lingyun juga? Tidak aneh jika penganut iblis teratai hitam menyusup ke kota Lingyun. Masalah Luo Xiao sedikit istimewa. Su Mingche menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apakah Luo Xiao mengatakan sesuatu tentang Luo Chen menjadi tamu keluarga Su? Ada banyak konflik antara keluarga Su dan Luo Xiao di ibu kota. Meskipun mereka tidak memiliki dendam kematian, hubungan mereka tidak baik. Oleh karena itu, Su Mingche khawatir Luo Xiao akan menghentikan Luo Chen menjadi tamu keluarga Su karena hal ini. Jika itu di masa lalu, Su Mingche secara alami tidak akan menaruh Luo Chen di hatinya. Tapi sekarang, itu berbeda. Luo Chen adalah putra Luo Xiao. Kebanggaan surga nomor 1 di ibu kota telah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang bisa menebak seberapa kuat dia menjadi. Dalam keadaan seperti itu, identitas Luo Chen sangat penting. Jika Luo Chen dapat diikat ke dalam keluarga Su, di masa depan, keluarga Su akan dapat menggunakan Luo Chen sebagai alasan untuk membangun hubungan dengan Luo Xiao. Selama mereka bisa menyingkirkan konflik masa lalu mereka dengan Luo Xiao, keluarga Su akan bisa mendapat untung besar. Lagi pula, tidak ada yang ingin diingat oleh musuh dengan kekuatan yang tidak diketahui sepanjang hari. Kultivasi 1 klik super system. Bab 69, Judul, Janji 1000 Tahun Daftar Liu Yunying. Mendengar kata-kata Su Mingche, Jun Moxiao hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, fokus utama kali ini adalah penganut iblis teratai hitam, kan? Adapun soal Luo Chen menjadi tamu keluarga Su, Luo Xiao jangan hentikan. Masalah penganut iblis teratai hitam tidak ada hubungannya denganku. Su Mingche merentangkan tangannya dan berkata, itu adalah sesuatu yang harus menjadi tanggung jawab keluarga Xiao. Kita hanya perlu untuk menonton pertunjukan. Jun Moxiao memandang Su Mingche setelah mendengar apa yang dikatakan Su Mingche. Dia kira-kira bisa menebak apa yang dipikirkan Su Mingche. Su Mingche hanya mencoba membuat masalah bagi keluarga Xiao di ibu kota. Namun, Jun Moxiao tidak ingin mengekspos Su Mingche, karena dia sudah lama tidak menyukai keluarga Xiao di ibu kota. Faktanya, keluarga Xiao dari ibu kota sekarang dikelilingi oleh musuh dari semua sisi di Floating Cloud Empire. Namun, karena Kaisar pendiri Kekaisaran Awan Terapung telah berjanji untuk memberikan keluarga Xiao 1000 tahun kedamaian, banyak keluarga di ibu kota tidak menyerang keluarga Xiao. Ketika perjanjian 1000 tahun berakhir, atau ketika Luo Xiao menyerang ibu kota, akan aneh jika keluarga ibu kota lainnya tidak membuat masalah untuk keluarga Xiao secara rahasia. Jangan menatapku seperti itu. Su Mingche melihat ekspresi Jun Moxiao dan melengkungkan bibirnya. Dia berkata dengan lemah, orang-orang di keluarga Xiao semuanya adalah cacing yang sombong dan lalim. Itu normal bagi mereka untuk mendapat masalah. Selain itu, Luo Chen tidak sesederhana tamu dari keluarga Su. Setelah mengatakan itu, Su Mingche memutar pergelangan tangannya dan sebuah buku sutra hitam aneh muncul di tangannya. Tekanan samar dipancarkan dari buku hitam di tangan Su Mingche. Mengapa kamu mengeluarkan daftar elit? Jun Moxiao mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat buku sutra hitam di tangan Su Mingche.
Lihatlah sendiri, Su Mingche meletakkan buku sutra hitam di atas meja dan berkata dengan ringan. Jun Moxiao tanpa sadar melihat ke atas dan melihat beberapa kata flamboyan tiba-tiba muncul di sampul buku sutra hitam. Kabupaten Changlan Barat, Kota Lingyun, Luo Chen, peringkat 37 dalam daftar elit. Luo Chen benar-benar muncul di daftar elit. Ketika Junmo melihat beberapa kata besar itu, dia tampak sedikit terkejut. Orang harus tahu bahwa buku sutra hitam ini adalah daftar elit awan terapung. Itu dibuat oleh pendiri Kekaisaran Awan Terapung, Kaisar Bela Diri, dan diserahkan kepada keluarga Su untuk diamankan. Selain daftar elit, ada juga daftar aneh dan daftar ganda naga dan Phoenix. Namun, ketiga peringkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dikelola Su Mingche. Mereka yang bisa diperingkatkan dalam daftar elit, daftar aneh, dan daftar ganda naga dan Phoenix semuanya jenius di dunia saat ini. Meskipun Jun Moxiao optimis tentang Luo Chen, dia hanya merasa bahwa Luo Chen memiliki kesempatan untuk masuk ke daftar elit dalam waktu 2 tahun. Mungkinkah dia menyembunyikan beberapa kartu truf yang tidak aku ketahui? Jun Moxiao bergumam, dia benar-benar monster kecil. Aku sekarang menantikan apa yang akan terjadi setelah dia pergi ke Flowing Cloud Institution. Mendengar kata-kata Jun Moxiao, Su Mingche menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyimpan buku sutra hitam dan meninggalkan ruang rahasia. Pada saat yang sama, Luo Chen, yang berada di gua misterius di Pegunungan Binatang Iblis, perlahan membuka matanya. Tampaknya ada kilatan pedang di pupilnya. Teknik pedang mengalir cahaya. Memang keterampilan pedang yang master pedang mengalir cahaya telah diandalkan untuk menjadi terkenal di masa lalu. Luo Chen perlahan menghembuskan seteguk udara kotor dan menghela nafas, ini benar-benar menakjubkan. Setelah memanggil panel atribut, mata Luo Chen tertuju pada teknik pedang cahaya mengalir. Dia langsung tersenyum pahit. Seperti yang dia duga, teknik pedang cahaya mengalir memang luar biasa, tetapi energi spiritual yang dibutuhkan untuk naik level juga sangat besar. Hanya meningkatkan teknik pedang cahaya mengalir dari tingkat pemula ke penguasaan membutuhkan 100.000 energi spiritual. Biarkan aku mencoba kekuatan teknik pedang cahaya mengalir ini terlebih dahulu. Luo Chen berdiri dan dengan santai menghunus pedang panjang di pinggangnya. Dia melambaikan tangannya dengan kekuatan, dan dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi gua, meninggalkan bekas pedang di dinding batu di sekitarnya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 70. Judul, Lukisan Mengubah Kerangka Ras Tulang. Melihat tanda pedang yang saling bersilangan di dinding batu di sekitarnya, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Teknik pedang cahaya mengalir Luo Chen sudah sangat kuat ketika dia menggunakannya untuk pertama kalinya. Jika dia bisa menggunakannya dengan baik di masa depan, seberapa menakutkan itu? Benar-benar layak menjadi keterampilan pamungkas yang diandalkan oleh ahli penguasa bela diri legendaris untuk menjadi terkenal. Luo Chen memuji, hanya kekuatan teknik pedang tanpa bantuan teknik kultivasi sudah begitu hebat. Jika aku menemukan metode Streamer Heart di masa depan, dengan bantuan teknik kultivasi ini, betapa menakutkannya kekuatan teknik pedang cahaya yang mengalir? Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan senang. Setelah itu, matanya tiba-tiba fokus, dan dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Potret ini, Luo Chen melihat potret Ratu Phoenix yang tergantung di gua dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Berbeda dengan dinding batu yang penuh dengan bekas pedang, potret Ratu Phoenix sepertinya dilindungi oleh semacam kekuatan tak kasat mata. Cahaya pedang yang memenuhi seluruh gua barusan tidak mempengaruhi potret sama sekali. Dia merenung sejenak, Luo Chen mengangkat tangannya dan menebas. Pedang Qi mengembun dan tidak bubar. Itu terbang lurus ke arah potret Ratu Phoenix. Pada potret itu, mata Ratu Phoenix yang memancarkan aura dominan yang mengejutkan tampak menjadi hidup. Matanya menembus langit dan bumi dan langsung jatuh ke tubuh Luo Chen. Luo Chen hanya merasakan kesurupan di benaknya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sudah berada di medan perang yang sunyi. Luo Chen memegang pedang panjang dan tanpa sadar melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Sialan, aku seharusnya tidak bertindak sembrono. Luo Chen melihat pasir kuning yang luas di sekitarnya dan ekspresinya langsung menjadi suram. Dia tidak menyangka potret Ratu Phoenix memiliki misteri yang begitu dalam. Terjebak di tempat yang begitu mengerikan membuat Luo Chen merasa sedikit tidak nyaman. Embusan angin liar bersiul melewati dan menyapu badai pasir yang memenuhi langit. Mata Luo Chen terfokus, dan pedang panjang di tangannya dengan keras menusuk ke arah badai pasir.
Suara benturan logam yang tajam terdengar, dan percikan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di udara. Luo Chen menjentikkan pergelangan tangannya yang sakit, dan menatap badai pasir dengan ekspresi serius. Sangat cepat, badai pasir menyebar, dan kerangka putih muncul di garis pandang Luo Chen. Dua api hantu menari-nari di rongga mata kerangka itu, dan memegang pedang besi panjang dan tipis di tangannya. Jelas, orang yang menyerang Luo Chen barusan adalah kerangka ini. Klan tulang. Sedikit kejutan melintas di mata Luo Chen. Ada ratusan klan di benua semesta, kecuali klan manusia. Ada juga banyak klan lain di benua semesta. Klan tulang adalah salah satunya. Selanjutnya, klan tulang dan klan manusia adalah musuh bebuyutan. Begitu mereka bertemu, mereka harus bertarung sampai mati. Namun, meskipun kota Lingyun terletak di perbatasan, itu tidak terhubung ke wilayah klan tulang. Oleh karena itu, klan tulang jarang menyerang. Luo Chen hanya membaca tentang ras ini di beberapa buku kuno. Luo Chen tidak menyangka bahwa karena potret Ratu Phoenix hari ini, dia benar-benar akan melihat klan tulang yang legendaris. Tidak, memikirkan hal ini, ekspresi Luo Chen tiba-tiba berubah, dan dia mengutuk dengan suara rendah, "Aku tidak mungkin dikirim ke wilayah klan tulang kan?" Sama seperti Luo Chen tenggelam dalam pikirannya, api hantu di mata kerangka itu melompat 2 kali. Setelah itu, pedang besi di tangannya dengan cepat menebas Luo Chen. Mendengar suara angin bertiup, Luo Chen dengan cepat menenangkan pikirannya. Dia menggunakan Cerane Shadow Fascination Tracing hingga batasnya, dan meninggalkan beberapa bayangan yang jelas di tempat. Api hantu di mata kerangka itu melompat 2 kali. Setelah ragu-ragu sejenak, kerangka itu mengayunkan pedangnya ke arah bayangan. Kultivasi 1 klik super system. Bab 71. Judul, Percobaan Alam Boneka Tulang. Bodoh. Sedikit rasa jijik muncul di mata Luo Chen ketika dia melihat aksi kerangka itu. Dia bergerak dan muncul di belakang kerangka itu. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju kerangka itu. Teknik pedang cahaya mengalir. Setelah Luo Chen mengetahui bahwa kerangka itu tidak dapat membedakan bayangan Cerane Shadow Fascination Tracing, dia segera menyerah menggunakan pedang bayangan Detroit untuk membunuh kerangka itu. Sebagai gantinya, dia memilih untuk menggunakan teknik pedang cahaya mengalir yang baru saja dia pelajari. Lagi pula, dia tidak tahu kapan dia akan memenuhi target hidup yang begitu baik lain kali. Luo Chen secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ketika cahaya pedang mendarat di kerangka, itu benar-benar menghasilkan suara logam. Sejumlah besar fragmen tulang jatuh dari tubuh kerangka itu, terlihat sangat mengerikan. Api di mata kerangka itu melonjak beberapa kali. Itu menggunakan pedang besi di tangannya untuk menyapu, tetapi itu hanya memotong bayangan yang ditinggalkan oleh Luo Chen. Luo Chen sudah muncul di belakang kerangka itu. Dia menggunakan teknik pedang cahaya mengalir sekali lagi. Di medan perang yang sunyi ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyelimuti kerangka itu, memotong banyak fragmen tulang. Setelah setengah jam, kerangka itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Api di rongga matanya dengan cepat padam, dan kerangka yang semula putih berubah menjadi abu-abu, berubah menjadi tumpukan tulang yang berserakan di tempat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh boneka tulang percobaan. Memperoleh 10 energi spiritual, dan 5.000 teknik pedang cahaya mengalir dari teknik pedang cahaya mengalir. Setelah membunuh kerangka itu, suara prompt system tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Sialan, ketika Luo Chen mendengar suara prompt system, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia telah membunuh kerangka seperti itu, dan itu benar-benar meningkatkan kemahiran teknik pedang cahaya mengalir dengan total 5.000 poin. Luo Chen menebak bahwa jika bukan karena fakta bahwa Cerane Shadow Fascination Tracing-nya telah mencapai tahap Heaven Human Unity, kemahiran juga akan meningkat dalam jumlah besar. Lebih penting lagi, nama kerangka yang dia bunuh disebutkan di prompt system. Boneka tulang percobaan dapat sangat meningkatkan penguasaan keterampilan bela diri seorang pejuang, dan itu ada hubungannya dengan Ratu Phoenix. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia menjilat bibirnya yang kering dan bergumam, tempat ini mungkin adalah ruang percobaan legendaris yang diciptakan oleh Ratu Phoenix. Bakat Ratu Phoenix Huang Mengsuan sangat tinggi, dan ruang percobaan ini adalah harta langka yang diciptakan oleh Ratu Phoenix ketika dia melangkah ke tahap Martial Monarch. Namun, setelah hilangnya Ratu Phoenix, Space of Trials juga hilang. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan berada di cabang pegunungan binatang iblis dekat kota Lingyun.
Tidak, Luo Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir, legenda mengatakan bahwa selain membunuh boneka, ruang ujian juga dapat membimbing praktisi ke dalam keadaan pencerahan. Tapi aku telah berdiri di sini begitu lama, selain melihat angin dan pasir, tidak ada tanda-tanda pencerahan. Memikirkan gua misterius di luar, sebuah ide melintas di benak Luo Chen. Dia berseru, apakah ini ruang ujian yang ditiru oleh orang lain? Junior yang menarik. Sebelum Luo Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, tawa tiba-tiba terdengar di telinga Luo Chen. Sebelum Luo Chen bisa bereaksi, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru tua tiba-tiba muncul di depan mata Luo Chen. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen mengambil langkah maju dan melepaskan cerane Shadow Fascination Tracing hingga batasnya. Dalam sekejap, dia mengambil lebih dari 10 langkah ke samping. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang di tangannya, dan bayangan pedang menutupi lelaki tua berjubah hijau itu. Kultivasi 1 klik super system. Bab 72, Judul, Rahasia Ratu Phoenix. Pria tua berjubah hijau itu ditutupi oleh bayangan pedang Luo Chen, tetapi dia hanya berdiri di sana tanpa menghindar. Dia menatap Luo Chen dengan tenang. Ketika bayangan pedang mendarat di tubuh lelaki tua berjubah hijau itu, seolah-olah itu telah tenggelam ke dalam air, menyebabkan riak muncul pada lelaki tua berjubah hijau itu. Roh artefak. Ketika Luo Chen melihat kondisi yang tidak biasa di tubuh lelaki tua berjubah hijau itu, dia bertanya dengan heran. Orang tua berjubah hijau itu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu hanya setengah benar. Ini harus disebut roh formasi." Tanpa menunggu Luo Chen bertanya, lelaki tua berjubah hijau itu melanjutkan, "Ini memang benar. Ruang ujian yang diciptakan Ratu Phoenix saat itu." Luo Chen agak bingung. Jika tempat ini benar-benar ruang percobaan yang diciptakan oleh Ratu Phoenix, maka tempat ini seharusnya tidak begitu tandus. Dengan cara Ratu Phoenix, harta langka yang dia ciptakan tidak bisa dikatakan sama sekali tidak terpengaruh oleh waktu. Namun, 300 tahun tidak cukup untuk mengubah Space of Trials menjadi keadaan yang menyedihkan. Kamu penasaran kenapa Space of Trials menjadi seperti ini kan? Pria tua berjubah hijau itu tampaknya telah melihat melalui pikiran Luo Chen saat dia bertanya sambil tersenyum. Luo Chen mengangguk. Alasan pertama adalah dia memang penasaran dengan hal ini. Alasan kedua adalah Luo Chen tidak berpikir bahwa dia bisa bersembunyi dari lelaki tua berjubah hijau yang telah hidup selama ratusan tahun. Apakah kamu tahu apa itu ruang ujian? Pria tua berjubah hijau itu memandang Luo Chen dan bertanya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah hijau itu, ekspresi Luo Chen menjadi serius. Dia ingat bahwa lelaki tua berjubah hijau itu menyebut dirinya roh formasi. Dia segera berkata, mungkinkah Space of Trials menjadi formasi? Lebih tepatnya, itu seharusnya bagian formasi, kata lelaki tua berjubah hijau itu. Bakat Ratu Phoenix tidak ada bandingannya. Terlepas dari basis kultivasinya mencapai Kaisar Bela Diri, pencapaiannya dalam formasi Tao bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Di benua ini, hanya ada segelintir orang yang bisa melampaui formasi Tao Ratu Phoenix di dunia. Dan ruang ujian adalah artefak formasi tingkat surga yang dibuat oleh Ratu Phoenix setelah merangkum semua pengalamannya dalam formasi Tao. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata lelaki tua berjubah hijau itu, dia membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka bahwa selain pencapaian menakjubkan Ratu Phoenix di Martial Tao, dia juga seorang master formasi dengan pencapaian tinggi dalam formasi. Formasi master sama langkanya dengan alkemis. Nilai bagian formasi bahkan lebih sulit untuk diperkirakan. Bahkan bagian formasi peringkat kuning tingkat rendah akan menyebabkan banyak kekuatan besar berjuang untuk itu. Satu artefak formasi tingkat surga saja sudah cukup untuk menggerakkan bahkan seorang kaisar bela diri. Tapi itu semua adalah hal yang terjadi di masa lalu. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu melihat ekspresi Luo Chen, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan penyesalan, ruang percobaan saat ini hanyalah pangkat kuning kelas atas. Meskipun itu dapat dianggap sebagai harta yang baik, tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah hijau itu, Luo Chen tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan heran, mengapa seperti ini? Tidak lama setelah Ratu Phoenix menempa ruang ujian, ada perubahan yang tidak biasa di Laut Penyesatan. Ratu Phoenix pergi jauh ke Laut Penyesatan, dan tidak ada berita tentang dia sejak itu. Pria tua berjubah hijau bergetar kepalanya dan menghela nafas, 200 tahun yang lalu, ketika aku melewati Laut Penyesatan, aku menemukan ruang percobaan yang tidak lengkap di wilayah luar, jadi aku membawanya kembali.
Kemudian, aku dikejar oleh musuhku, dan aku melarikan diri ke tempat terpencil. Sangat sulit bagi aku untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, aku hanya bisa mengorbankan diri aku sendiri, dan kemudian aku menjadi roh formasi ruang ujian. Begitulah cara aku bertahan hidup. Kultivasi satu klik super system. Bab 73. Judul, Luo Chen bertemu dengan roh formasi King Xuan dan kekuatannya meningkat gila. Ketika Luo Chen mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjubah hijau itu, ekspresinya berubah. Menurut apa yang dikatakan lelaki tua itu, tuan dari gua misterius yang ditemukan Luo Chen ini adalah lelaki tua berjubah hijau ini. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa penguasa gua ini telah meninggal, tetapi dia tidak menyangka bahwa penguasa gua ini akan berubah menjadi roh artefak dan menggunakan peralatan formasi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix untuk berubah menjadi bentuk keberadaan yang lain. Bolehkah aku bertanya siapa nama terhormat senior ini? Luo Chen menyadari identitas lelaki tua berjubah hijau itu. Segera, dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan ekspresi serius. Tidak peduli apa, teknik kultivasi tubuh bison Luo Chen dan ribuan teknik kultivasi tubuh bison yang disimpan di cincin semesta kelasnya, serta cincin alam semesta kelas menengah, semuanya ditinggalkan oleh lelaki tua berjubah hijau itu. Sekarang Luo Chen telah bertemu tuannya, dia secara alami tidak akan terlalu kasar. Namaku King Xuan. Pria tua berjubah hijau itu tersenyum. Dia berkata dengan lemah, karena kamu dapat memasuki ruang percobaan, aku kira kamu juga telah mendapatkan apa yang aku tinggalkan di gua. Sayangnya, ketika aku sedang diburu oleh musuhku, sebagian besar harta aku hancur, hanya menyisakan buku teknik kultivasi tubuh yang hampir tidak bisa aku baca. Teknik kultivasi dan batu roh yang kamu tinggalkan akan sangat membantuku. Luo Chen mendengar apa yang dia katakan dan dengan cepat berkata kepada King Xuan, aku belum berterima kasih padamu. Tidak apa-apa, King Xuan melambaikan tangannya. Aku meninggalkan barang-barang ini sebelum aku mati karena aku ingin meninggalkan kesempatan untuk orang-orang yang datang nanti. Waktu pembukaan ruang ujian terbatas, jadi aku tidak akan membuang waktumu. Setelah mengatakannya itu, King Xuan tidak menunggu Luo Chen untuk berbicara. Sosoknya menghilang seperti gelombang air. Setelah King Xuan pergi, pasir kuning di sekitarnya mulai bergetar dengan cepat. Beberapa kerangka putih berkilau merangkak keluar dari pasir, dan dengan kikuk mengayunkan pedang besi mereka ke Luo Chen. Luo Chen tanpa sadar ingin menggunakan cerane Shadow Fascination Tracing, tetapi dia dengan cepat menekan pemikiran ini. Luo Chen menggunakan langkah ringan yang mengalir, yang sedikit asing baginya, dan meninggalkan jejak yang jelas di pasir. Pada saat yang sama, Luo Chen melambaikan pedang panjang di tangannya. 10.000 sinar cahaya muncul entah dari mana dan menyelimuti kerangka. Seperti kata pepatah, lebih baik memotong satu jari daripada melukai 10 jari. Luo Chen tahu bahwa kekuatan serangan teknik pedang cahaya mengalir untuk sementara kurang. Karena itu, Luo Chen tidak berencana untuk berhasil dalam satu upaya. Dia memfokuskan serangannya pada kerangka, dan bersiap untuk mengalahkan kerangka ini berturut-turut. Meskipun tindakan pencegahan Luo Chen tidak buruk, ada banyak kerangka di sekelilingnya. 5 kerangka mengepung Luo Chen dari segala arah. Luo Chen tidak terbiasa dengan langkah ringan yang mengalir, jadi dia tidak bisa menghindari kerusakan dengan sempurna. Karena kecerobohan Luo Chen, pinggangnya ditebas oleh kerangka. Pakaiannya robek dalam sekejap, dan tanda darah samar muncul di kulitnya. Sepertinya kekuatan serangan kerangka ini tidak sekuat itu. Luo Chen menjadi tenang, dan kekhawatirannya menghilang. Dia mengedarkan langkah ringan yang mengalir dan mulai bertarung dengan kerangka. Setelah lebih dari 1 jam, Luo Chen berdiri di tempat dia terengah-engah. Ada beberapa tulang yang menumpuk di bawah kaki Luo Chen. Di depan Luo Chen, tulang kerangka yang seputih batu giok dengan cepat berubah menjadi abu-abu dan jatuh ke tanah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena membunuh boneka tulang percobaan. Hadiah energi spiritual 10 poin, langkah ringan yang mengalir, 5.000 kemahiran, teknik pedang cahaya mengalir, 5.000 kemahiran, teknik kultivasi tubuh bison, 5.000 kemahiran. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh boneka tulang percobaan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh boneka tulang percobaan. Kultivasi satu klik super system. Bab 74, Judul, Penguasaan Teknik Kultivasi Tempering Tubuh. Mendengar sistem prompt sounds terus-menerus, senyum di wajah Luo Chen menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Melihat tulang yang berserakan di bawah kakinya, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia berteriak, lanjutkan.
King Xuan, yang menonton dari kegelapan, memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia menahan keinginan untuk memukul Luo Chen. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Cahaya putih menyelimuti Luo Chen. Luo Chen hanya merasakan kesurupan di wajahnya. Ketika dia sadar kembali, dia sudah muncul di gua yang ditinggalkan King Xuan. Apa yang salah? Luo Chen tertegun sejenak. Dia siap untuk mengayunkan pedang di tangannya dan menebas potret Ratu Phoenix. Ruang percobaan saat ini hanya peringkat kuning kelas atas. Itu hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang terbatas. Ketika ruang percobaan memiliki energi yang cukup, itu akan dibuka lagi. Suara King Xuan datang dari Ratu Phoenix. Potret, dan itu terdengar agak tak berdaya. Juga, jika kamu ingin memasuki ruang ujian di masa depan, tuangkan saja Zen Kimu ke dalam lukisan secara langsung. Jadi begitu, setelah mendengar kata-kata King Xuan, Luo Chen tiba-tiba mengerti dan bertanya, kapan? Akankah ruang percobaan dibuka lain kali? 1 bulan kemudian, suara King Xuan datang dari lukisan itu. Jika kamu dapat menemukan cara untuk memulihkan ruang percobaan, interval antara pembukaan dan pembukaan secara bertahap akan dipersingkat. Memperbaiki artefak formasi tingkat surga? Luo Chen tersenyum pahit ketika mendengar itu. Kamu benar-benar terlalu memikirkanku. Aku tidak memintamu untuk mencoba memperbaikinya sekarang, kata King Xuan tanpa daya. Aku hanya memberimu kesempatan untuk mencoba memperbaikinya di masa depan. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata King Xuan. Dia mengambil lukisan gulir Ratu Phoenix dari dinding dan meletakkannya di cincin alam semesta kelas rendah. Dia kemudian memanggil informasi atribut. Tuan rumah, Luo Chen. Kultivasi, Master Bela Diri kelas 6, 1548/200.000. Kelas kultivasi, kualifikasi kelas menengah, 40.000/10 juta. Metode kultivasi saat ini, mantra pengumpulan Ki keluarga Luo, Heaven Human Unity, kecakapan maksimal. Dapat dialihkan ke teknik kultivasi lain, mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing, puncak kesempurnaan, kemahiran 1451/100.000. Teknik kultivasi tubuh bison, pemula, 96.001/100.000. Keterampilan bela diri, pedang salib Spael, Heaven Human Unity. Pedang bayangan dicroik, puncak kesempurnaan, kemahiran 45.400/50.000. Teknik pedang cahaya mengalir, latihan pemula, kemahiran 95.001/100.000. Keahlian gerakan, Cerane Shadow Fascination Tracing, Heaven Human Unity. Langkah ringan yang mengalir, pemula, kemahiran 90.001/100.000. Keterampilan rahasia, teknik apokaliptik, selesai. Spiritual energi, 81.161 poin, tingkat pertumbuhan saat ini adalah 102 poin per menit. Peluang lotere yang tersisa, 0. Melihat metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang ada tidak jauh dari menerobos, senyum tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Luo Chen. Tanpa ragu-ragu, jarinya mendarat di teknik kultivasi tubuh bison. Saat ini, energi spiritualnya tidak cukup untuk meningkatkan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing ke tahap Heaven Human Unity, jadi Luo Chen secara alami tidak akan memaksanya. Selain itu, Luo Chen juga ingin tahu tentang apa yang akan terjadi setelah menerobos teknik kultivasi tubuh. Energi spiritual dengan cepat dikonsumsi, dan Luo Chen bisa merasakan arus hangat yang tak terhitung jumlahnya melonjak melalui meridiannya, mengalir melalui setiap meridian dan akhirnya berkumpul menuju hatinya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena meningkatkan teknik kultivasi tubuh bison ke pemahaman teladan 1/200.000. Tingkat kultivasi meningkat menjadi kualifikasi tingkat menengah 500.000/1 juta. Kultivasi 1 klik super system. Bab 75. Judul, semua orang menjadi lebih baik bersama-sama dan kemudian menjelajahi pegunungan. Mendengar suara sistem prompt, Luo Chen tidak bisa menahan senyum dan bergumam, aku tidak menyangka teknik kultivasi tubuh memiliki efek seperti itu setelah naik level. Melihat 7.162 energi spiritual yang tersisa, Luo Chen tidak ragu sama sekali. Jarinya dengan cepat mendarat di pedang bayangan di Croik. Lebih dari 70.000 energi spiritual, sementara itu masih belum cukup bagi Luo Chen untuk naik level dan meningkatkan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing. Jadi Luo Chen hanya bisa memilih untuk meningkatkan keterampilan bela diri yang tersisa. Ding! Teknik pedang bayangan diceroik ke Heaven Human Unity. Mengabaikan suara prompt system, jari Luo Chen mendarat di teknik pedang cahaya mengalir dan langkah ringan mengalir satu demi satu.
Energi spiritual dikonsumsi dengan cepat. Pada saat yang sama, suara prompt sistem berdering di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan teknik pedang cahaya mengalir menjadi penguasaan teladan, 1/150.000. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan langkah ringan yang mengalir ke penguasaan teladan, 1/150.000. Mendengar suara prompt sistem, Luo Chen melihat sisa 50.000 energi spiritual yang tersisa, mengambil napas dalam-dalam dan menyingkirkan statistiknya jendela. Aku juga tidak tahu pada level berapa kekuatanku saat ini. Setelah menyingkirkan jendela statistik, Luo Chen menggerakkan tubuhnya dan bergumam. Ketika Luo Chen berada di kompetisi besar keluarga Luo, dia mampu mengalahkan Tetua Agung, yang merupakan Grand Martial Master kelas 3, dengan alam kultivasi Master Martial kelas 6 dan beberapa keterampilan yang belum mencapai puncak kultivasi. Sekarang Luo Chen telah menembus ke tahap Heaven Human Unity, mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing dan teknik kultivasi tubuh bison juga telah ditingkatkan. Menambahkan teknik pedang cahaya yang mengalir dan langkah ringan yang mengalir, kedua keterampilan bela diri tingkat tinggi level Profon ini, kekuatan tempur Luo Chen saat ini jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di kompetisi besar. Jika Luo Chen bertarung dengannya di masa lalu, Luo Chen merasa bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkannya dalam 5 gerakan. Luo Chen ragu-ragu sejenak, lalu dia membawa pedangnya dan berjalan keluar dari gua yang ditinggalkan King Xuan. Luo Chen berencana untuk menjelajahi sekitar gua. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan binatang buas kelas 3, dia masih akan memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Bahkan ada beberapa binatang buas kelas 3 yang mungkin tidak bisa mengalahkan Luo Chen. Selama Luo Chen tidak bertemu dengan binatang buas kelas 4, dia akan sangat aman di cabang pegunungan binatang iblis. Bahkan jika Luo Chen cukup sial untuk menghadapi binatang buas kelas 4, dengan bantuan Heaven Human Unity dari Cerane Shadow Fascination Tracing dan keterampilan tingkat tinggi dari level Profon, langkah ringan yang mengalir, dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri dengan aman. Setelah melewati celah sempit dan panjang, Luo Chen dengan cepat muncul di bawah dinding batu besar. Aku ingin tahu apakah ada binatang buas di atas dinding batu ini? Luo Chen berdiri di sisi dinding batu, mengangkat kepalanya, dan melihat ke atas. Dia hanya bisa bergumam dengan suara rendah. Haruskah aku naik dan melihat-lihat? Ketika pikiran ini muncul di benak Luo Chen, itu tumbuh dengan cepat seperti rumput liar. Pikiran ini berlama-lama di benak Luo Chen. Mengepalkan giginya, Luo Chen melihat ke kiri dan ke kanan, dan kemudian menggunakan Cerane Shadow Fascination Tracing untuk bergegas menuju sisi kiri dinding batu. Setelah terbang puluhan meter, Luo Chen akhirnya menemukan jalan setapak yang dipenuhi rumput liar yang menuju ke atas dinding batu. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen menggunakan teknik gerakannya dan bergegas menuju puncak dinding batu. Dia tidak menemui hambatan di sepanjang jalan. Setengah jam kemudian, Luo Chen berdiri di depan tebing. Luo Chen melihat tulang ular yang berserakan di seberang tebing. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia bergumam, mungkinkah itu piton bergaris emas yang dulu itu?